Kami sangat senang sekali bisa ada hari ini. Tahu nggak, waktu saya katakan ke orang, kita punya ibadah jam 2.30, mereka bilang, itu mah jam ngantuk. Tapi saya bilang, kita punya orang tua tidak pernah kalah semangatnya. Mereka mau hadir di sini. Amin. Itu menunjukkan bahwa mereka mau belajar mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Dan hari ini kita akan lanjutkan. Kira-kira 4 minggu yang lalu saya pernah berkhotbah tentang perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Siapa yang kira-kira hafal Matius 6 ayat 33? Oke, itu jangan buka dulu dia ini. Carilah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kenapa kita perlu sekali mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita? Sesudah kita yang berumur ini tahu makan itu penting, pekerjaan itu penting, masa depan yang baik itu penting, kesehatan yang baik itu penting. Tetapi kalau kita tidak tahu kebenaran, kita jalan dalam kegelapan. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, kita hanya nabung-nabung saja di muka bumi ini. Nanti tambah tua, habis itu sudah almarhum. Jadi kita harus perlu tahu itu. Amin. Kita perlu tahu, dan ini akan membuat kita itu berdiri di atas fondasi yang kuat. Coba bayangkan rumah bagus tapi fondasinya tidak kuat. Kan pasti ada badai. Tuhan Yesus katakan apa? Ambruk. Berapa banyak orang yang makin tua makin imannya mundur. Kenapa? Karena dari mudanya tidak terbangun iman yang benar. Sehingga waktu tua dia sakit, dia mengalami penderitaan, apakah anak tidak berbuat yang cocok atau cucu menyakitkan hati dia, langsung dia kecewa. Tuhan, kenapa kau Tuhan izinkan ini? Berarti Tuhan itu nggak mengasihi saya. Tuhan itu tidak ada. Nah, itu banyak itu. Saya ketemukan itu. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar yang waktu pertama sesi pertama tuh saya berbicara siapakah Tuhan Allah yang kita sembah itu siapa? Banyak orang bilang, oh kita Tuhan. Benar nggak? Kita percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu siapa dan dari mana kita bisa tahu siapa dia? Itu penting sekali. Karena kalau enggak, ada orang bilang, oh saya percaya Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan. Tapi waktu ditanya-tanya, Tuhannya dari dewa siapa? Itu harus kita pentingkan sekali. Oleh karena itu kita akan tetap baca FI ini 1, 2, 3 kita baca supaya menjadi bagian hidup kita. Tetapi maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus waktu dia berkhotbah tentang banyak orang khawatir tentang hidup. Khawatir ini itu termasuk makan, minum, pakaian, masa depan, kesehatan. Mereka khawatir. Oleh karena itu Tuhan bilang jangan khawatir. Tetapi ini yang harus kamu miliki lebih dulu. Jadi kita semua ready untuk utamakan ini? Oke. Nah sekarang hari ini, saudara tahu nggak? Banyak orang itu yang menjadi masalah tidak mau datang ke gereja atau tidak mau percaya itu karena mereka meragukan siapakah Tuhan Yesus. Hari ini kita akan memberikan jawaban siapakah Tuhan Yesus. Kenapa orang Islam selalu berteriak, ya tidak ada Allah yang lain selain Allah. Benar kan? Kayak tidak ada Tuhan selain. Kan benar enggak? Atau mereka selalu kita baru bicara tentang kita orang Kristen langsung mereka menyerang. Alkitabmu itu sudah dipalsukan, benar gak? Atau sudah diinikan. Terus ada lagi yang bilang ini lagi, ya seorang yang penginjil, bukan penginjil, dia selalu suka
menjelek-jelekan agama Kristen. Dia bilang dia sudah baca Alkitab, namanya Zakir Naik. Dia punya ide untuk seluruh Islam, orang Islam di muka bumi, semua punya pertanyaan yang sama. Tunjukkan kepada kami, Tuhan Yesus, pernahkah Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku? Dia selalu bilang begitu. Saya sudah baca di Alkitab, tidak ketemukan itu semua. Ya, dia bilang gitu. Jadi orang Islam setiap kali kalau kita lagi menginjil atau kita berdebat atau berbicara, dia selalu bilang begini, tunjukkan ke kita di mana Tuhan Yesus yang berkata bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, itu sesuatu penting sekali. Karena ini sangat penting. Oleh karena itu hari ini kita mulai lebih dulu dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 4. Yohanes 1 Yohanes 1. Ayo, saya baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua. Ini perlu belajar. Karena ini untuk menguatkan kita dan untuk ada serangan apapun yang mau melemahkan iman kita, kita ada tahu dari mana kita perolehnya. Ya, jangan kita salah jawab atau salah ini ya. 1, 2, saya baca dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yohanes di sini ingin menjelaskan saudara-saudara bahwa pada mulanya itu, jadi belum ada segala sesuatu, belum ada alam semesta kita ini, bulan, bintang dan segala macam, belum ada bumi dan belum ada manusia, sudah ada yang namanya firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, dan firman itu adalah Allah. Sudah harus ingat ini. Ini penting sekali. Karena apa? Nanti saya akan terangkan bahwa tiap agama yang ada di muka bumi, agama yang besar, mulai dari Judaism yang orang Yahudi percaya sekitar 3.500 tahun yang lalu, terus 3.000 tahun yang lalu sudah muncul kepercayaan Hinduisme. 2.500 tahun sudah ada Buddha, ya, dan mulai Konfusius juga kurang lebih waktu itu. Tapi Konfusius bukan agama, mereka hanya mengajarkan tentang perilaku manusia yang baik, bagaimana budi pekerti yang baik. Dan 2.000 tahun yang lalu Tuhan Yesus dan 1.400 tahun yang lalu, yaitu Islam muncul. Dan sekarang memang ada, tapi tidak keluar dari yang macam-macam itu. Ada perbedaan semua dan semuanya tidak ada yang memiliki pernyataan seperti demikian. Katakanlah Buddha, mungkin saudara di sini yang berlatar belakang Buddha. Buddha itu dia tidak pernah menyatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dia tidak tahu bahwa itu ada Tuhan apa enggak. Yang penting menemukan diri sendiri. Ya, mengalami ketenangan di dalam diri, mengalami nirvana, mengalami yang namanya Buddha di dalam ini, ya, supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi semuanya dengan tenang, dengan baik. Itu semua baik. Memang itu juga ada dalam kekristenan. Kita juga harus memiliki shalom di dalam hidup kita, ya. Tetapi dia tidak pernah menyerahkan siapakah Tuhan, karena dia tidak tahu siapa Tuhan, ya. Dan dia tidak menyangkal bahwa tidak ada Tuhan. Tetapi dia bilang alam semesta ini sudah ada lama. Saya sudah baca beberapa kali, ya. Jadi bedanya dengan kekristenan yang ada
kekristenan, Judaisme, dan Islam. Kita adalah gereja, bukan gereja, kepercayaan yang monoteis. Monoteis itu artinya satu Tuhan. Ya, satu Tuhan. Kalau Hindu jangan, inilah terlalu banyak gitu. Benar nggak? Ya, ya. Politis, politis, ya banyak sekali. Mereka terlalu banyak dewa-dewa, plus apa saja juga bisa disembah. Kalau kita dengan jelas hanya satu, teguran dari Tuhan bahwa hanya ada satu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu kalau begitu, kenapa orang Kristen, nanti saya akan terangkan, kenapa orang Tiongkok percaya 3 Tuhan? Satu Tuhan. Itu mereka punya omongan. Kita hanya percaya satu Tuhan yang menyatakan diri di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu cuma mungkin itu ada orang Ibu Ruth coba lihat itu ada orang cari apa? Oh bukan ya, ada orang siapa cari gereja? Kalau enggak, sorry, salah mengerti, sorry, mungkin saya enggak perlu. Ya, jadi di sini hanya satu-satu yang kaya menerangkan dari mana siapakah Tuhan, dari mana dan pertolongannya, dia punya pernyataannya, dia punya ini semua identitas itu semua, dan dia adalah Tuhan yang memiliki hubungan dengan kita. Yang lain selalu bilang Tuhan itu jauh. Benar gak? Dia hanya jadi hakim. Kalau kita salah, kita akan dihukum. Ya, tapi kalau kita punya ini, yang pertama, firman itu ada, dia sama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Dia itu adalah terang. Ya, dan manusia untuk bisa punya terang, dia harus kenal dan hidup di dalam sumber yang terang itu. Dia adalah terang. Itu penting sekali. Ya. Nah, tadi kan kita sudah baca. Kok kalau firman ada, itu ada siapa yang cari di situ? Bukan ya, sorry, dia cari ada. Coba kita tanya, coba cari. Bukan ya, sorry. Bukan ya, oke, sorry. Saya kan ada nunggu keponakan jauh, ada mau datang hari ini. Jadi kita kan belum pernah ketemu juga, hanya bilang mau datang ke sini. Jadi mungkin salah jalan atau apa kita nggak tahu. Nah, ayat 14 ini adalah siapakah yang firman itu menjadi apa? Ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah Yesus itu. Yesus firman itu yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, pencipta alam semesta, yang menjadikan manusia ini, dia menjadi manusia. Jadi sebelum Tuhan Yesus ada di muka bumi, ia sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah firman. Saudara pikir bingung gimana ya? Nah, sekarang saya ini manusia, benar nggak? Manusia. Manusia saya ini punya apa? Punya pikiran dan punya perkataan, bukan? Ini namanya saya manusia punya pikiran dan perkataan. Tetapi saya manusia ini punya roh kan? Punya roh kan? Nah, itulah. Tuhan kita itu adalah Tuhan Allah yang memiliki pikiran dan memiliki perkataan, firman-Nya. Itu yang menjadi manusia. Perkataan itu yang menjadi manusia. Perkataan itu yang lahir melalui kandungan Ibu Maria.
Dan Roh Kudus adalah roh Allah itu yang firman Tuhan katakan Bapa Tuhan kita tuh roh adanya. Rohnya itu yang saat ini tinggal di dalam hidup orang percaya. Dia yang tinggal di dalam orang percaya. Hanya satu-satunya pengajaran di muka bumi ini yang mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu, rohnya itu tinggal di dalam kita manusia. Kalau kita mirip sebenarnya dengan Yahudi bukan? Ya, karena Judaism yang Taurat ya. Kalau zamannya Taurat, Roh Kudus itu, Roh Allah itu datang hingga kepada seorang raja atau seorang nabi, seorang imam untuk melakukan tugas-tugas. Habis itu pergi lagi. Tetapi di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita, menyertai kita, menghibur kita, memberikan kita nasihat, memimpin hidup kita, mengajarkan semua kebenaran di dalam hidup kita. Itu hanya satu-satu. Dan jadi sekarang sudah tahu siapa yang kita percaya. Kenapa Tuhan Yesus itu sangat penting sekali. Karena kita sebagai orang percaya itu percaya akan namanya Tritunggal. Tritunggal. Ini kan banyak orang tidak mengerti kan, bahkan salah menerangkan. Ya, Tritunggal itu ya satu Allah, satu tunggal, satu hakikat Allah, tetapi menyatakan diri di dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi satu. Seperti kita manusia, ada berapa sel? Hanya satu kan? Saya memiliki perkataan. Perkataan saya itu punya kuasa. Saudara tahu nggak? Kita perkataan itu punya kuasa. Kalau kita bilang anak kita, ya benar kan? Diam. Dia bisa diam kan? Meskipun kita tidak sentuh dia, tapi kuasa. Nah, kuasa itulah yang menjadi manusia. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ini yang orang Islam suka mengajarkan. Saudara pernah ini kita baca di Lukas, Markus saja. Saya ambil ini ayat. Sorry. Ya. Di Markus, ya. Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Ini kisah sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa waktu dia ada di atas kayu salib. Ini berkata begini, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini kan banyak orang bilang kalau dia Allah, kenapa dia mesti manggil Allah? Benar nggak? Kalau dia Allah, ataukah Allah yang tersalib itu berarti di sana kosong? Benar nggak? Di surga kosong? Tidak, saudara-saudara. Yang mati di atas kayu salib itu bukan Allah yang mati, tapi manusia Yesus itu yang mati di salib itu. Dan pada waktu itu dia berseru Eloi, Eloi, itu dia sebagai manusia berdoa atau datang memohon bersuara nyaring berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu bukan berarti dia karena ada di sini jadi di sorga itu kosong. Dia ada. Karena Tuhan itu maha hadir. Dia ada di sorga, dia ada di bumi menyertai waktu putranya yang disebut putranya itu disalib itu, ia melihat itu semua. Karena dia tahu apa tujuan
daripada Yesus Kristus itu sebagai manusia mati untuk kita. Sekarang sudah mulai mengerti sedikit? Supaya begini, kekristenan itu harus memiliki doktrin kepercayaan atau dasar kepercayaan kita. Kalau kita tidak punya kepercayaan yang teguh, mudah diombang-ambingkan. Bukan saja serangan dari orang luar, setiap hari iblis itu akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang aneh di dalam pikiran kita. Dan kalau kita tidak tahu, kita mulai malas ke gereja. Kenapa? Aduh, sama aja semua gereja, semua agama. Tidak sama. Saya hanya kasih tahu dari monoteisme religion 3, dari Judaisme, Kristen dan Islam itu satu, ya, dari keturunan Abraham kita ini, ya, dari keturunan Bapak Abraham. Judaisme selalu bilang begini, Tuhan Yesus, ya, dia mati, tapi dia tidak bangkit. Kenapa? Jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya. Saudara baca itu kan? Kalau dari Islam bilang, oh, waktu disalib dia hanya pingsan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu menggantikan dia dengan Simon orang Kirene yang pikul salib itu. Itu pengajaran yang ini. Padahal kalau kita punya kepercayaan, ia mati, ia dianiaya, dia benar-benar menyerahkan nyawanya, dan dia dikuburkan pada hari Jumat sore itu, ya, sebelum ini. Dan sesudah itu Minggu pagi-pagi dia berbangkit. Ya, amin. Itu beda, dan hanya inti dari kepercayaan kita aja sudah ada banyak perbedaan. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini jangan dibilang, oh, semua agama itu sama. No, tidak. Mungkin di dalam hal kebaikan sama. Katakan kita di sini, semua kan manusia sama. Semua yang organ yang sama semua harus ada, bukan? Tetapi bedanya apa? Karakter kan beda-beda. Bakat berbeda-beda. Benar nggak? Kesukaan berbeda-beda. Bentuk muka juga berbeda-beda, bukan? Beda. Nah, ini harus kita tahu supaya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang palsu. Ingat loh, kalau kita tidak mengerti, orang kasih kita ini berlian palsu atau tidak, kita tidak bisa tahu. Benar nggak? Semuanya kelihatan mengkilat-mengkilat, bling-bling. Tapi waktu dites baru tahu bedanya. Berapa banyak kita yang waktu pergi ke Thailand waktu zaman dulu banyak sekali Rolex, arloji Rolex. Ya, hanya murah $150. Padahal kalau saudara pergi Rolex di Geneva, Switzerland, $20.000 paling murah. Kenapa? Kalau orang yang nggak tahu, bisa ditipu, bukan? Nah, oleh karena itu kita harus tahu yang namanya palsu agama di sana di luar, yang palsu, yang bukan dibuat oleh Tuhan sendiri. Karena di dalam Alkitab ini yang datang menyatakan dirinya kepada Musa, kepada orang-orang beriman, mulai dari Nuh, Abraham, Henokh, dan lain-lainnya itu hanya satu. Dan firman Tuhan katakan pada zaman 2000 tahun yang lalu, dalam ketentuan Tuhan, lahirlah yang menciptakan alam semesta itu menjadi manusia. Amin. Nah, ini kita harus pegang benar-benar. Dan kalau kita sudah tahu siapa dia, pengetahuan tentang sesuatu bukan berarti itu sudah semuanya. Saudara kenal Donald Trump di TV, bukan? Atau Prabowo lah lebih. Kadang-kadang Trump kurang ini.
Saudara tahu siapa dia. Tapi saudara kenal dia? Dia kenal saudara? Tidak kan? Oleh karena itu kita boleh tahu apa semua yang ada di muka. Kecuali kita itu harus menempatkan dia di dalam hidup kita, maka kita tidak memiliki hubungan yang intim kenal. Oleh karena itu, bagi saudara yang sampai hari ini sudah bertahun-tahun mengaku diri Kristen, mengaku pergi gereja, mengaku begini-begini, tetapi Tuhan itu belum tinggal di dalam hidup kita, menjadi Tuhan kita, juru selamat kita, menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Saat ini sudah waktunya. Jangan sudah hari tempat tidur sudah tidak berdaya baru bisik-bisik. Awis saya terima Tuhan Yesus waktu saya muda. Banyak orang yang begitu. Saudara, saya ada baca, mungkin juga ada di YouTube. Orang-orang yang paling terkenal mulai dari beberapa ratus tahun ini. Mulai dari ahli filosofi, presiden, orang raja, orang-orang ahli yang ateis. Saudara tahu? Mereka menyesal hari-hari terakhir hidup mereka. Menyesal bahwa saya sudah berbuat salah. Ada yang satu yang namanya Christopher Hitchens. Ya, dia selalu anti bersama yang namanya Richard Dawkins sama Stephen Dawkins. Mereka itu yang ateis. Tetapi Hitchens yang baru meninggal itu dia katakan, ada dia punya kata-kata itu bahwa saya tidak punya harapan sama sekali. Saya tidak punya harapan sama sekali. Itu ada satu orang lagi, ada lagi cari-cari lagi. Tolong. Tanya aja, apakah namanya Richardus? Coba tadi di sini. Karena kita pintu terbuka, orang bingung kan? Ini ada ini ya, tukang parkir ada datang. Siapa yang ini tolong perhatikan. Nah itu ada datang. Benar? Betul. Ya. Ya. Oh ya, bukan lain orang. Kalau ada yang mobilnya itu ada tukang parkir. Ya. Datang tinggal di sini. Coba ada yang ini punya parkir yang tidak benar parkirannya, tolong. Kalau sudah yang ada disable itu tidak ada masalah. Kalau yang punya parkir ini tolong perhatikan. Ya. Kita perlu, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Kita perlu punya kepercayaan yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Apakah tipu muslihat iblis, apakah pengajaran-pengajaran sesat, ataukah kita sendiri yang meragukan karena kita tidak ini, ataukah masalah yang kita hadapi membuat kita mempertanyakan bahwa Tuhan itu ada atau mengasihi kita. Itu penting sekali, kenapa? Karena tentu sebagai seorang pendeta, saya menginginkan termasuk diri saya, keluarga saya, saudara-saudara semua, kita itu sampai garis terakhir itu beriman. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap percaya. Berapa banyak orang masa muda berapi-api, masa tua jadi dingin. Dia punya pengikutannya kepada Tuhan. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Sesudah saya analisa, kenapa seseorang bisa jatuh dia punya iman atau mundur? Karena dia dari pertamanya itu tidak punya fondasi yang benar. Yang dia akan cari itu Tuhan. Dia berdoa, tapi hanya doanya Tuhan tolong dia untuk memperbaiki keadaannya. Oh, saya butuh Tuhan tolong saya Tuhan ya. Tapi habis itu udah lain lagi. Karena apa? Karena dia tidak pernah masuk sampai dalam arti daripada
kasih Tuhan dari mulanya sampai selama-lamanya. Kita diciptakan oleh Tuhan itu bukan untuk hanya manusia hidup dan mati habis itu habis. Tuhan itu punya kasih, Tuhan itu punya kebenaran, Tuhan itu punya keadilan. Perlu kita hidupi dan kita tahu itu semua. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Nanti saya akan menerangkan tentang kerajaan Allah itu apa. Tetapi sekarang ini kebenarannya. Siapa dia dan mengapa dia datang ke muka bumi ini. Dengan tujuan apa dia mau supaya kita ada di dalamnya. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara bilang, saya sudah orang Kristen dari lahir juga sudah pergi gereja. Sekarang ini di mana-mana banyak orang yang Kristennya waktu lahir dibaptis, ya, tapi tidak mengenal dan tidak percaya secara pribadi di tengah perjalanan. Perhatikan aja itu. Orang-orang yang murtad di Eropa khususnya itu dari lahir sudah ada gereja besar-besar depan. Dari lahir sudah ada di gereja. Kalau saudara pergi ke Prancis, hampir setiap desa gedung yang paling tinggi adalah gereja dengan dia punya salib spire-nya itu dia punya ininya ya. Tapi sekarang kalau 5% orang ke gereja di Paris atau di Prancis aja itu sudah baik satu hari Minggu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Memang benar ada kesalahan dari imam-imam, dari kesalahan dari pastor-pastor, pendeta-pendeta yang memalukan nama Tuhan. Tetapi karena mereka tidak punya fondasi yang benar, jadi iman mereka itu tergantung dari agama siapa pemimpinnya. Tapi kalau kita pegang Tuhan Yesus kuat-kuat, dunia ini boleh bergoncang. Karena Tuhan Yesus katakan, segala sesuatu boleh bergoncang, tetapi saya akan tetap ada dalam Tuhan. Masalah hidupku bukan berarti sudah selesai, saya sudah mengalami damai sejahtera yang tidak ada persoalan. Tidak, kita masih ada di muka bumi, selalu ada persoalan. Amin. Persoalan anak, kadang-kadang aja kita lagi enak-enak berita anak nggak enak. Ya, anak mau bercerai lagi, ada lagi. Bikin kita punya hati udah mau cap. Benar nggak? Baru lagi enak-enak dengar kematian lagi. Benar nggak? Ada enak-enak, ada sakit lagi. Kita sakit. Bisa saja itu terjadi semua. Tapi kalau kita orang yang beriman, benar, iman benar, akan bersyukur selalu. Bahwa semua yang terjadi dalam hidupku adalah baik untukku. Saudara tahu bagaimana kita menghadapi, kalau iman kita benar kepada Tuhan Yesus ya, bagaimana kita menghadapi masalah, itu ada beda sekali. Kalau kita tidak ada benar-benar mengerti tentang Tuhan Yesus, ada masalah langsung cari kesalahan orang lain, atau salahkan diri, atau mengenai masalah, cari kesalahan. Tapi kalau kita dalam Tuhan Yesus, kita akan katakan, Tuhan Yesus, Engkau sedang memperbaiki aku, Engkau sedang membentuk aku, Engkau sedang punya tujuan yang mulia di dalam hidupku. Itu baru benar. Itu yang tanda orang percaya. Oleh karena itu hari ini ya, kita berapa menit lagi kita akan ini ya, berdoa sungguh-sungguh supaya ini. Nah, orang yang menyatakan begini, Tuhan Yesus tidak pernah berkata akulah Tuhan ya, dan sembahlah aku ya. Kita baca di Yohanes 13. Ini untuk saudara bisa menjawab. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Oke.
Ayat 13 katakan ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Tuhan Yesus itu tahu sekali kalau dia bukan Tuhan, ada orang menyebut dia Tuhan dan guru, dia pasti akan bilang, sorry, you salah. Saya manusia biasa, nabi biasa. Benar enggak? Jangan sembah aku. Tetapi dia 3 kali dari kata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan dan guru. Benar kata. Jadi itu benar. Bahwa yang Sakir naik itu terus berseru, di mana itu Tuhan Yesus tidak pernah. Kalau dia benar-benar pernah berkata itu, aku orang pertama yang menyembah dia. Omong kosong, dia tukang tipu. Oke, saya harus kasih tahu. Dan satu ayat lagi di Yohanes 20 ayat 13 ayat 28 29. Yohanes 20. Oke. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah hari kebangkitannya, Thomas nggak ada. Dia mungkin lagi disuruh pergi beli pizza, kita nggak tahu. Ya, atau pergi pancing ikan, kita nggak tahu. Ya. Terus murid-murid yang lain cerita, Tuhan ada, ia hidup, dia sudah bangkit. Kami sudah melihat dengan mata. Bahkan kita berikan dia makan ikan goreng. Ya. Kalau saya tidak mencucukkan tanganku sendiri di lubang tangannya atau di lubang lambungnya, tidak sekali-sekali yang percaya. Itu Thomas. Dan itu banyak orang yang kayak gitu, yang kayak Thomas itu loh. Ya, sudah jadi murid Tuhan Yesus, tapi keraguannya juga masih ada dalam diri. Ya, di sini nggak ada yang ragu-ragu lagi ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, saudara-saudara. Kedua kali Tuhan Yesus menampakkan diri dengan ruangan yang tertutup. Kenapa mereka menutupi habis? Karena sedang dimata-matai oleh itu majelis ulama. Ini loh murid-muridnya, jangan salibkan gurunya saja, mereka juga disalibkan. Jadi mereka ketakutan, jadi tutup habis itu ruangan. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, dan kali ini Thomas ada di situ. Lalu Tuhan Yesus datang ke dia. Langsung dia bilang, oh, saya lihat kamu berapa hari yang lalu tergantung di Bukit Golgota itu, di sana. Tapi engkau hidup tanpa ada. Saya lihat engkau dicambuk habis oleh tentara Romawi. Saya lihat engkau memang, tapi semuanya sudah sembuh. Tapi tanganmu, Tuhan Yesus bilang, ini tanganku. Dan dia mungkin waktu itu, ya boleh dibilang panik atau kaget ya. Langsung dia bilang, oh Tuhanku Allah. Tuhanku Allah. Kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan dan Allahku, dia bilang, kau jangan. Dosa besar, karena satu hukum yang paling besar untuk orang Yahudi, tidak boleh ada Allah lain di hadapan. Mereka akan tahu kan? Sedangkan ini datang disembah Allah. Kalau dia bukan Tuhan, berarti berarti dia tidak pilihkan, dia tidak boleh terima kalau dia bukan Tuhan. Tapi benar, dia adalah Tuhan. Sehingga Thomas. Masih ada satu lagi. Ini supaya saudara pintar jawabnya ya. Waktu menginjil ke orang ini jawab. Iya, Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Yohanes 8.
Ayat 57 dulu. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham 2000 tahun yang lalu. Benar kan? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kenapa orang Yahudi ingin melemparkan batu? Karena siapa saja yang berani klaim, berani menyatakan diri bahwa aku lebih tua dari Abraham, berarti dia Tuhan kan? Dari berarti itu melanggar hukum paling utama, dan kalau bagi orang Yahudi itu bisa dilempar mati. Bisa dilempar mati. Dan di sini kita lihat di sini, dia katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Padahal umurnya baru pada waktu itu sekitar 30-an ya. Saudara, kenapa? Karena dia adalah firman yang menjadikan segala sesuatu, termasuk Abraham itu. Jadi saudara-saudara, masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus? Ada yang sudah mantap, tapi ada masih 1-2 yang kelihatannya masih belum mantap. Saya bisa lihat dari cara orang berdoa, cara orang berbicara, cara orang punya kasih, itu Tuhan itu benar dalam hidupnya ataukah masih kecil-kecil dalam hidupnya. Saya bisa lihat. Kalau ada orang yang di sini habis ibadah pikirannya bagi Star City, itu berarti dia itu di sini ini tidak ada artinya. Ini hanya tempat berkumpul, sosial club. Nah, jangan jadikan gereja Tuhan yang kudus, kita jadikan sosial club. Kita ada di sini karena kita mau belajar tentang kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan membawa kita sampai kekal selamanya. Satu waktu kita semua akan selesai dari muka bumi. Siapa yang takut menghadapi itu semua? Ya, kalau takut itu masih menunjukkan, saya terus terang, saya pelajari tentang psikologi. Orang masih ada rasa takut itu karena tidak tahu kemana. Kalau saudara tahu pergi ke, katakanlah ke Chatswood, kan tidak takut bukan? Nggak takut salah, nggak takut karena tahu kan? Tapi kalau belum pernah ke Chatswood, bisa keliling-keliling ini, jalan ini bingung, nggak tahu tuh gereja yang tadi Pak saya bilang itu, Om saya bilang itu di mana tuh? Benar nggak? Hati bisa berpikir. Kalau kita tahu di mana surga, siapa yang di surga, kita tidak ada perasaan takut. Meskipun kita semua tentu ada orang yang bilang saya tidak takut mati Om saya. Yang saya takut itu sakitnya. Ya, saya rasa sakitnya sakit. Saya berdoa supaya kita di sini waktu dipanggil Tuhan berdiri. Kalau saya bilang Tuhan lagi khotbah, Tuhan panggil, it's okay. Tapi ada yang bilang sampai apa terserah, ya. Tetapi yang penting hidup ini jangan dikuasai oleh ketakutan. Karena survei paling karena yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian itu. Bukan takut saja gelap nanti, tapi takut dihukum. Terus terang, dosa masih banyak. Makanya banyak orang kalau ada kecelakaan, ada bahaya apa kan tidak doa, oh Tuhan tolong hartaku. Tidak, selalu bilang Tuhan ampuni aku. Kebanyakan begitu, benar kan? Ampuni aku Tuhan. Kenapa? Karena kita semua manusia ini masih berdosa. Tapi puji syukur, yang firman yang adalah Allah yang telah datang menjadi manusia, datang punya tujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia bayar harganya. Semua kekurangan kesalahan kita, ketidaksempurnaan kita, dosa kita, dia bayar di atas kayu salib itu. Tapi jangan main-main. Oh iya, karena Tuhan itu baik, aku seenaknya. Nanti berapa menit sebelum aku mati baru aku minta ampun. Hati-hati terlambat.
Benar kan? Benar kan? Ada orang gitu. Nah, kita harus benar hari ini. Kita menghargai karya Tuhan. Dia mengasihi kita. Dan dia rindu agar kita bukan saja mati masuk surga. Itu hal kedua. Yang sekarang surga itu kita mulai menemukan saat kita menemukan Sang Raja yang punya surga itu di dalam hidup kita. Saudara, orang bilang kerajaan surga itu nanti waktu kita mati baru masuk. Sebenarnya kerajaan surga itu turun ada di muka bumi ini. Sejak Sang Raja yang berdaulat itu ada dalam hidup kita, kita sudah mulai ada surga itu dalam hidup kita. Mau ingin surga dalam hidup kita? Saya bukan bilang hidup ini tanpa persoalan. Ada. Tetapi kalau kita mulai dengan surga dan siapa dia dalam hidup kita, kita bisa hadapi saja apa saja. Dengan kemenangan, dengan kekuatan, penghiburan, dan kemenangan sampai selama-lamanya. Hari ini saya sudah menerangkan yang kedua, ya. Nanti kita terus terangkan terus. Jangan main-main. Datang di sini jangan bukan untuk tempat untuk main tidur-tiduran di sini. Karena di rumah nggak bisa tidur, datang sini mungkin kalau saya kotor saya bisa tidur. Jangan. Kita belajar sama-sama. Saya hanya kasih tahu, nggak ada di dunia selain di dalam gereja Tuhan. Kita bisa belajar demikian. Saudara tahu itu ada satu orang yang namanya Anthony Robbins. Dia bikin seminar tentang bagaimana menjadi kaya dengan real estate, bagaimana investasi. Satu tiket saudara tahu berapa? Minimal $10.000. Di ini dekat rumahnya Ibu Elizabeth itu di dekat situ. Saudara tahu yang ikut puluhan ribu. Saudara tahu kenapa? Karena semua itu manusia ingin kaya. Jangan aneh. Anak kita pun juga ikut di situ. Menyesal waktu saya dengar dia sudah pergi ke sana. Karena nasihat bilang beli apartemen. Akhirnya kena. Terlalu banyak beli utang, terlalu banyak. Akhirnya harus jual kembali sebuah rugi. Saudara tahu? Ya. Kita harus serius. Di sini Tuhan Yesus katakan begini. Aku yang bayar harganya untuk kamu. Kita menghargai itu. Menghargai. Aku yang bayar. Semuanya. Adakah siapa di sini yang mau bayar free for saudara? Benar enggak? Paling juga teman dekat, teman free. Itu kan lagi hubungannya bagus dia mau bayar. Oleh karena itu hari ini tetap lagi. Apakah Yesus itu sudah jadi Raja? Apakah Yesus sudah jadi Tuhan? Apakah Yesus sudah jadi Juru Selamat tebus? Itu penting. Karena apa yang saya bicarakan ini akan lewat semua kalau Tuhan Yesus tidak ada dalam hidup. Yang ada hanya agama saya, Kristen. Tapi Yesus tidak menjadi Raja dalam hidup. Dari perbuatan kita kelihatan. Dari bangun tidur kita kelihatan apakah Yesus sang Raja atau Yesus hanya pembantu kita. Waktu kita butuh baru dia kita cari. Jangan main-main. Sudah waktunya kisah hidup kita ini. Saya kan sudah bilang, hidup kita itu sama seperti kapur tulis. Masih ingat kan sekolah kita kan ada papan tulis. Habis dipakai, lama-lama makin pendek kan? Sisanya untuk apa sekarang? Itu lempar-lemparan aja Pak. Benar kan? Tapi kalau sisa ini, kita hati-hati dan bijaksana. Mazmur 90 katakan, biarlah kita bijaksana menghitung hari-hari kita. Karena terus terang, saya ngomong begini. Kemarin pagi, keponakan yang kita kasihi, suaminya
baru umur 50 lebih meninggal. Manusia meninggal. Saya kasih tahu, kita nggak usah kaget. Saya tidak mau kaget lagi meninggal karena itu sesuatu yang harus kita hadapi semua. Tetapi biarlah sebelum kita dipanggil, kita persiapkan diri kita. Persiapkan. Jangan sampai kita selama diberikan kesempatan, kita hanya masih main-main. Anggap enteng. Orang timur anggap enteng. Artinya masuk kiri, keluar kanan. Benar nggak? Banyak berita kita gitu kan? Tapi ini berita ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita baca lagi itu ayat lagi karena ada baru satu kalimat yang baru datang. Ya, satu kali lagi, benar-benar. Dan habis itu kita akan ini aja baca. Ada 2 ayat, habis itu kita akan berdoa. Yohanes 6:33. Oh bukan Yohanes, Matius, sorry. Matius 6:33. Hafal ya? Bisa hafal ini? Minggu berikut saya ada tes lagi. Kalau ada saya kasih kue muffin di sini. Oke. 1, 2, 3, ulangi. Cari. Carilah dahulu. Semuanya itu apa? Hidup kita, makan minum kita, keluarga kita, kesehatan. Tuhan akan campur tangan. Kalau kita sudah menemukan yang paling utama. Mari, kita akan baca lagi. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Supaya saudara bisa makin mantap dan kita akan. Kolose 1 ayat 15 dan Ia di sini adalah Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini hafal ini ayat. Supaya jangan bilang, oh Yesus, kenapa orang Yahudi yang dipilih? Saya tanya, kenapa orang Indonesia tidak dipilih? Kenapa? Tahu nggak 10 hukum Tuhan itu kenapa orang Yahudi yang dipilih? Ya, karena nenek moyang mereka bernama Abraham, Ishak dan Yakub itu. Ya, dan Tuhan punya rencana dalam. Kalau kita yang dipilih untuk menjadi juru selamat, ya orang ini, ya nanti orang Eropa bilang kenapa itu bukan mata sipit kok dipilih sekarang? Benar nggak? No, sulit. Tuhan yang punya hak untuk memilih. Amin. Yang memilih orang Yahudi untuk lahirlah Yesus di situ untuk menjadi juru selamat. Ia adalah gambar yang tidak kelihatan. Yang sulung, ini sulung itu berarti yang paling pertama. Ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita akan main keyboard, tapi sekarang di sini siapa yang hari ini berkata, Tuhan Yesus, aku mau. Jangan datang pulang. Bertahun-tahun ke gereja, tapi tidak pernah mengalami Kristus yang hidup dalam hidup. Ya, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mau berkata benar-benar dalam hidup kita yang menyatakan bahwa Tuhan sendiri katakan bahwa Tuhan, aku
Aku tidak mau hanya dengar tentang Engkau. Aku tidak mau hanya tahu siapakah Engkau. Tapi aku mau percaya. Aku mau beriman kepadamu. Aku mau mengundang Engkau menjadi Tuhanku, tinggal dalam hidupku. Engkau adalah juru selamatku yang menebus aku dari dosa. Engkaulah adalah Raja Agungku, Allahku sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, biarlah hari ini kita menenangkan pikiran kita. Jangan memikirkan ini, itu, ini. Tapi pikirkan yang paling utama. Apakah kita selama ini sudah memprioritaskan yang paling utama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sudah mencari, kita sudah serius untuk membuka diri bagi Tuhan dalam hidup kita. Mari, satu waktu semua kita akan berlalu dari muka bumi ini. Sejak tempat ini dibuka, sudah ada 2 orang tua yang telah pulang. Tante Wati, Tante Monica. Dan satu waktu kita, jangan pikir kita hanya berbicara tentang kematian. Memang kita perlu berbicara tentang hidup, tapi jangan lupa bahwa kematian itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mari kita bereskan dengan Tuhan. Kita bereskan dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, selama ini saya dengar tentang Engkau, tapi saya tidak kenal dekat dengan Engkau. Engkau belum di dalam hidupku. Engkau hanya sebatas pengetahuanku. Tetapi hari ini saya mau tempatkan Engkau di dalam hidupku. Mari saudara-saudara yang dikasihi, jikalau engkau adalah pribadi, tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan. Engkau adalah pribadi yang membuka hati. Ia sedang mengetuk pintu hatimu, dan tidak bisa dia buka kecuali engkau membuka dari dalam hatimu. Engkau berkata, Tuhan Yesus, mari. Engkau taruh tanganmu di dadamu dengan menyatakan bahwa Tuhan, aku mau menempatkan Engkau. Aku mau menempatkan Engkau yang paling utama dalam hidupku. Aku mau Tuhan, Engkau hidup dalam hidupku. Engkau dalam Roh-Mu yang kudus, Roh Kristus yang hidup itu hidup di dalam hidupku. Dan hari ini saya tidak akan keluar dari tempat ini sebelum saya benar-benar menjadi pengikut Tuhan dan menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus. Aku tidak akan keluar. Dan Tuhan, hari ini saya ingin berdoa bersama-sama saudara seiman yang lain. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, ikuti doaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau yang memanggil kami, biarlah saya menjadi orang yang dipilih sampai akhir. Saya rindu untuk Engkau tinggal dalam hidupku. Engkau benar-benar menjadi segala-galanya dalam hidupku. Engkau yang paling utama. Karena ini adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sebutlah, doalah dari dalam hatimu yang berkata, Tuhan Yesus, aku membuka pintuku. Aku tidak mau main-main atau aku tidak mau anggap enteng panggilan ini. Tapi
tetapi biarlah namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Katakan, Tuhan, inilah namaku, catatlah dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan anak domba. Sehingga pada saat saya dipanggil, saya sudah memiliki nama dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah hidup. Firman-Mu sudah menjadi pribadi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem itu. Dan aku mau firman itu hidup dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, bekerjalah terus dalam hidupku. Bekerjalah terus dalam hidupku, supaya sisa yang ada ini tidak disia-siakan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami menjadi pengikut yang sejati, pengikut yang diketemukan benar-benar setia, melakukan apa yang Kau kehendaki. Hamba-Mu akan berhenti berdoa, tapi Engkau teguhkan setiap hati, agar kami dapat pulang sebentar dengan sukacita dari surga, sukacita yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.